Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuliana dari Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Insya Allah di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah kaidah tafsir yang berjudul mutlak dan muqayyad. Kita akan membahas apa itu pengertian mutlak dan muqayyad, apa saja contoh-contohnya, lalu bagaimana status hukum mutlak dan muqayyad. Nah, apa sih pengertian mutlak? Kata mutlak itu diambil dari akar kata atlaqa yutliku itlaqan, yang berarti at-tahrir minal qaid, yaitu bebas dari belenggu. Berarti tidak ada batasan, tidak ada ikatan pada lafaz tersebut. Lalu, menurut Syekh Manna Khalil Al-Qattan, mutlak ialah ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin, yang berarti lafaz yang menuntun pada makna hakikat tanpa adanya ikatan, tanpa adanya batasan pada lafaz tersebut. Untuk memudahkan kita semua, langsung saja kita masuk kepada contoh mutlak. Yang pertama, kasusnya terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Pada ayat ini menjelaskan orang atau suami yang menzihar istrinya, yaitu kafarah sumpah, lalu suaminya ini ingin mengambil atau menarik perkataan tersebut, maka baginya harus memerdekakan budak, yaitu pada kalimat fatahriru raqabah. Tetapi raqabah di sini tidak ada ikatan ataupun batasan. Raqabah yang seperti apa? Budak yang seperti apa? Muslimkah atau non-muslimkah? Perempuankah atau laki-lakikah? Tidak dijelaskan. Nah, raqabah di sinilah yang berarti mutlak, yaitu tidak ada batasan tertentu. Jadi budak di sini, raqabah di sini bebas, non-muslim ataupun muslim. Yang penting budak, karena tidak dibatasi sifat tertentu pada lafaz tersebut. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddam. Ayat tersebut yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haramnya darah dalam ayat ini, lafadznya itu bersifat mutlak karena tidak menjelaskan darah yang seperti apa. Tidak dijelaskan kondisi ataupun sifatnya. Hanya menyebutkan diharamkan bagi kamu bangkai dan darah. Nah, lafadz di sinilah adam yang termasuk lafadz mutlak, yaitu karena tidak dibatasi sifat-sifat tertentu, tidak ada ikatan-ikatan tertentu. Ya, karena sudah dijelaskan tadi bahwa mutlak ialah lafadz yang tidak ada ikatan atau batasan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu muqayyad. Muqayyad ini ialah berkebalikan daripada lafadz mutlak. Secara sederhana, muqayyad berarti lafadz yang menunjukkan pada hal yang lebih spesifik. Syekh Manna Khalil Al-Qattan berkata dalam kitabnya bahwasanya muqayyad ialah ma dalla 'alal haqiqati biqaidin. Jika tadi mutlak ialah ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin, tanpa ikatan, maka muqayyad kebalikannya ma dalla 'alal haqiqati biqaidin, yang artinya lafadz yang menunjukkan hakikat dengan suatu batasan, dengan adanya batasan. Berkebalikan kan? Langsung saja kita masuk kepada contoh.
Contoh muqayyad terdapat pada surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Pada ayat ini menjelaskan orang yang membunuh dengan tidak sengaja hendaklah memerdekakan budak yang muslim. Nah, raqabah di sini berbeda dengan raqabah yang dijelaskan pada surat Al-Mujadalah ayat 3. Di sini dijelaskan adanya batasan, yaitu raqabatin mu'minah, hendaknya memerdekakan budak yang muslim. Nah, inilah yang disebut dengan muqayyad, yaitu terdapat batasan. Hendaknya orang yang membunuh dengan tidak sengaja maka diharuskan untuk memerdekakan budak yang muslim. Dijelaskan di sini. Kemudian contoh lain terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Jika tadi pada lafaz mutlak diharamkannya darah, nah dalam surat Al-An'am ini lafaznya berbentuk muqayyad karena di sini dijelaskan bentuk haram darah ialah damam masfuha, yaitu darah yang mengalir. Inilah yang disebut dengan muqayyad, yaitu dijelaskan darahnya darah yang seperti apa, yaitu darah yang disifati, darah yang bersifat mengalir, itulah yang dimaksud dengan darah yang haram. Kemudian kita masuk pada pembahasan hukum takyid mutlak dapat dibedakan dalam 4 kondisi. Yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Kita masuk ke dalam contoh kasus, yaitu yang telah kita singgung di awal tadi tentang kasus pengharaman darah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan surat Al-An'am ayat 145. Di Al-Baqarah hanya disebutkan diharamkannya bagi kamu darah. Lalu di ayat lain disebutkan bahwasanya darah yang haram ialah damam masfuha, yaitu darah yang mengalir. Jika kita lihat hukumnya di sini sama, yaitu sama-sama tentang pengharaman darah. Dan keduanya terjadi dengan satu sebab. Nah, maka status hukum di sini mutlak dibawa kepada muqayyad. Jadi darah yang dimaksudkan ialah darah yang mengalir. Itulah darah yang diharamkan. Kemudian yang kedua, hukum dan sebabnya berbeda. Contoh kasusnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 38 dan surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang kedua, di sini menjelaskan bahwa pencuri perempuan ataupun laki-laki maka potonglah kedua tangannya. Lalu dalam Al-Maidah ayat 6 tentang berwudu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini tentang berwudu sama-sama membahas tentang tangan, tetapi dibatasi, yaitu ilal marafiq, yaitu dari tangannya yang dimaksudkan ialah sampai kepada siku. Nah, kita lihat di sini hukumnya sama, tetapi sebabnya berbeda. Lalu apakah pencuri di sini dipotong tangannya sampai kepada siku seperti lafaz muqayyad pada Al-Maidah ayat 6? Nah, jika hukum dan sebabnya berbeda, maka mutlak di sini tidak boleh dibawa kepada muqayyad, hukumnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, hukumnya sama namun sebabnya berbeda. Seperti kasus kafarah sumpah tadi dengan orang yang membunuh tanpa sengaja, yaitu
pada ayat Al-Mujadalah tentang orang yang menzihar istrinya harus membebaskan budak. Tanpa disebutkan budak yang seperti apa. Lalu di surat An-Nisa ayat 92 disebutkan orang yang membunuh dengan tanpa sengaja maka hendaknya memerdekakan budak yang mukmin, budak yang muslim. Kita lihat di sini hukumnya sama, yaitu sama-sama memerdekakan budak, tetapi sebabnya berbeda. Yang Al-Mujadalah tentang menzihar istrinya, kemudian An-Nisa tentang pembunuhan tanpa sengaja. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika hukumnya sama sebabnya berbeda, lafaz mutlak harus dibawa kepada muqayyad tanpa memerlukan dalil lain. Maka tidak sah orang yang memerdekakan budak kafir dalam kotor sumpah. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada hukumnya berbeda dan sebabnya sama. Dalam hal ini masing-masing mutlak dan muqayyad berdiri pada tempatnya masing-masing, yaitu seperti kasus berwudu dan tayamum. Berwudu disebutkan membasuh tangannya sampai ke siku, tayamum tidak disebutkan. Maka di sini masing-masing mutlak dan muqayyad berdiri pada tempatnya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya ialah mutlak dan muqayyad ini ialah sesuatu yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lainnya. Mutlak ialah madalla 'alal haqiqati bila qaidin, yaitu lafaz yang menuntun pada makna hakikat tanpa adanya ikatan, tanpa ada batasan. Muqayyad ialah madalla 'alal haqiqati biqaidin, lafaz yang menunjukkan hakikat dengan adanya batasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, maka itu adalah kesalahan saya sendiri. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.